Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 18. Saya berikan tema, janji Allah itu pasti digenapi. Mari kita akan simak dari ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini digenapi karena keturunan Abraham ternyata tidak terus di Kanaan, di negeri perjanjian itu, tetapi ada di Mesir, yang dimulai ketika di Kanaan ada kelaparan yang hebat, dan kemudian salah satu anak Yakub jadi perdana menteri di Mesir, yaitu Yusuf. Yang singkat kata akhirnya semua anak-anak Yakub pergi ke Mesir termasuk Yakub, dan berkembang bertumbuh dengan luar biasa di sana, sehingga Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf ketakutan, sehingga bukan hanya dijadikan budak saja orang Mesir, tapi dianiaya. Mengapa? Karena orang Israel itu bertumbuh lebih cepat daripada orang Mesir. Ini 400 tahun. Dan benar, setelah 400 tahun bangsa itu baru bisa keluar. Dan keluarnya juga sudah dinubuatkan di dalam ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini benar digenapi. Bahwa pada waktu bangsa Israel keluar itu dimulai dengan hukuman terhadap orang Mesir, yaitu dengan 10 tulah. Dan tulah terakhir, semua anak sulung Mesir mati. Baru kemudian bangsa Israel disuruh keluar membawa harta yang banyak, karena Tuhan meminta bangsa Israel juga meminta harta kekayaan tetangga orang Mesir itu apa saja. Dan ternyata apa saja yang diminta itu diberikan. Sehingga betul-betul keluar itu membawa harta kekayaan yang besar. Itu sudah dinubuatkan. Juga dinubuatkan lagi dalam ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Keturunan keempat. Ternyata Musa itu keturunan keempat dari salah satu suku, yaitu suku Lewi. Karena Yakub punya 12 anak. Dan salah satu namanya Lewi. Lewi itu punya anak namanya Kehat. Itu keturunan kedua berarti. Kehat itu punya anak namanya Amran. Itu keturunan ketiga. Amran punya anak namanya Musa. Keturunan keempat. Jadi persis keturunan keempat. Dan ternyata 400 tahun juga bangsa itu baru keluar. Luar biasa saudara. Jadi melalui renungan ini, saya dan saudara percaya bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi, baik dalam kehidupan saya dan saudara, dan digenapi di tengah dunia ini juga. Itu sebabnya Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 55 ayat 11,
demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya, yaitu pada firman itu. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan nyata, akan digenapi dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau tidak percaya ya tidak akan mengalaminya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janji Allah ini pasti digenapi dalam hidup saya dan saudara. Kalau saya dan saudara tetap percaya dan mempercayakan Yesus, tetap percaya dan mempercayakan seluruh aspek kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan tetap tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Ku tetap tinggal di dalam kamu. Artinya, saya dan saudara dalam hidup ini banyak menyimpan firman Allah. Dan Tuhan berjanji doa saya dan saudara dikabulkan. Firman Allah tidak kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya janganlah jemu-jemu. Terus menerus membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu sungguh-sungguh tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak firman Tuhan itu yang tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Yesus berjanji, doa saya dan saudara akan dijawab. Pasti ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Selamat pagi. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita senantiasa.